Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Abdillah Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur cerita dari film Inside Out. Inside Out adalah salah satu film yang menurutku sangatlah cocok ditonton di akhir pekan bersama keluarga. Tapi, tahukah kamu bahwa film animasi garapan Pixar ini ternyata bukanlah sekedar film ringan khusus untuk anak-anak yang tanpa makna. Bercerita mengenai seorang remaja perempuan bernama Riley yang harus pindah dari Minnesota ke San Francisco karena ayahnya yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja. Hal itu membuat Riley harus meninggalkan teman-temannya, klub hokinya, dan kenangan-kenangan lainnya. Saat menonton film ini, kita akan menyaksikan masa transisi Riley dari masa kecil ke masa remajanya. Kita dibawa ke dalam isi kepala Riley, tempat di mana 5 emosinya berkumpul. Emosi tersebut adalah joy, sadness, anger, disgust, dan fear. Joy berperan sebagai pengontrol segala emosi yang ada di kepala Riley, dan tentu saja itu mempengaruhi segala tindakan Riley. Joy menjelaskan apa saja peran penting dari beberapa emosi tersebut. Anger yang berfungsi untuk melindungi Riley dan membantu Riley untuk menjadi pemain hoki yang baik. Disgust yang dapat mencegah Riley dari keracunan makanan. Fear yang membantu Riley untuk memikirkan segala skenario terburuk di kepalanya. Lalu, apa peran sadness? Sayangnya, Joy mengucilkan sadness, emosi yang menimbulkan memori sedih untuk Riley. Joy merasa bahwa keberadaan sadness bukanlah hal yang penting. Riley saat itu yang harus beradaptasi di lingkungan baru malah harus mendapatkan beban tambahan dari ibunya yang meminta untuk terus terlihat bahagia di depan ayahnya karena sedang mengalami masa sulit. Hal itu membuat emosi Riley tidak terkendali. Joy gagal untuk mengontrol perasaan Riley. Riley malah mengalami fase depresi. Disinilah kita akan diajak bertualang bersama Joy dan Sadness yang berusaha untuk mengatasi masalah ini. Joy dan Sadness akan bertualang bersama Bing Bong, teman imajinasi Riley yang sangat Riley sukai. Tanpa kita sadari, ternyata peran Sadness sangatlah penting dalam mengalami permasalahan ini. Nah, tempat kelima emosi Riley tadi berkumpul memiliki sebuah nama. Tempat itu dinamakan sebagai Relay Control Panel yang jika mengacu pada penjelasan teori inteligensi emosional, bagian ini bersonasi dengan sel manajemen. Lalu, apa makna dari Inside Out? Pada dasarnya, Inside Out mengajarkan kita terhadap inteligensi emosional berupa menganalisis emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, dan empati. Untuk mengenali emosi sendiri, Inside Out mengajarkan kita bahwa sebagai manusia yang memang memiliki bermacam-macam emosi, agar selalu mengenali dan memvalidasi perasaan yang sedang kita rasakan. Kalau memang sedang tidak baik-baik saja, maka tidak apa-apa. Rasa sedih, marah, takut, ataupun perasaan yang sering kita anggap negatif lainnya bukanlah perasaan yang harus kita buang jauh-jauh. Tanpa rasa sedih, kita tidak akan pernah tahu seperti apa rasa senang. Tanpa rasa sedih, kita tidak akan mempunyai hal bernama empati. Menahan emosi yang kita rasakan sama artinya dengan kita yang sedang merakit bom waktu dan akan meledak kapan saja di masa yang akan datang. Contohnya, dapat dibuktikan dari keadaan mental Riley yang kian memburuk karena terus memendam perasaan negatifnya. Saat kita sudah berhasil memvalidasi perasaan yang sedang dirasakan, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Mengelola emosi ini merupakan keadaan suatu individu yang berhasil dalam mengungkapkan perasaannya secara tepat dan seimbang. Contohnya, dapat dilihat dari adegan Riley yang akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang asli kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mengerti akan kesulitan mental yang sedang dihadapi Riley. Jika kedua hal itu sudah terpenuhi, maka akan timbul dorongan positif berupa antusiasme dan optimisme.
Hal ini dapat terlihat di adegan terakhir Inside Out yang menunjukkan kembalinya Riley dalam bermain hoki bersama klub hoki barunya. Setelah ia memutuskan untuk tidak bermain selama beberapa waktu akibat dari rasa stresnya. Nah, Inside Out juga mengajarkan kita bahwa setiap emosi yang kita miliki juga dirasakan orang lain. Memiliki perasaan kontradiktif dengan emosi yang kita rasakan pun jugalah suatu hal yang normal. Atau bahkan saat kita merasakan berbagai perasaan berbeda dalam satu waktu juga bukanlah suatu hal yang perlu kita takuti karena itu merupakan hal yang normal. Sama seperti pada adegan terakhir di Inside Out yang akhirnya mereka saling bekerja sama untuk mengeluarkan emosi Riley. Inside Out juga mengajarkan kita bahwa setiap emosi yang kita miliki juga dirasakan orang lain. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu terbuka pada perasaan yang sedang teman-teman rasakan, baik itu positif maupun negatif. Cukup sekian dari alur cerita film Inside Out ini. Saya Dodi Abdillah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.